ternyata pengaruh banget loh mengganti stok cooler prosesor kalian. Jadi dalam video ini saya akan bandingkan 4 macam cooler ya. Yang pertama adalah AMD Wright Steel. Ini adalah stok coolernya AMD. Kemudian kita akan bandingkan dengan yang harganya sama, yaitu HH Minifan FS V2. Dan di sini kita juga melanjutkan video sebelumnya. Jadi ada custom, yaitu HH Minifan FS2 yang kita ganti fan-nya milik AMD Wright Steel. Kemudian yang terakhir kita pasang HH Minifan-nya jadi menggunakan dua fan, dari fan AMD Wright Steel dan ditambah fan dari HH Mini-nya. Yuk kita simak videonya. Saya ucapkan terima kasih bagi sobat yang sudah nyawer di Saweria, makanya kita bisa melanjutkan video ini. Oh, ternyata belum ada yang nyawer. Nggak apa-apa, terima kasih juga yang sudah subscribe, like, dan komen. Oke, jadi kita flashback dulu ya. Dari pertama kali kita menggunakan Ryzen 5 5600 ini dengan stok coolernya yaitu fan AMD Wright Steel. Oke, jadi untuk harganya kalau sobat beli baru ya, ini ada di kisaran harga 120.000. Oke, jadi untuk melihat berapa RPM-nya di sini kita cek melalui BIOS-nya. Nah, di sini kelihatan ya, sobat bisa lihat kecepatan AMD Wright Steel ini ada di 2500-an RPM. Oke, kita lanjut lagi. Jadi kita nyalakan PC-nya dan kita tahan idle setidaknya 10 menitan. Dan kita mendapatkan suhu di 50,1 derajat. Jadi untuk informasi aja, saat saya pengetesan ini ya, semua pengetesan ini dilakukan di suhu 34 sampai 35 derajat karena tempat tinggal saya di Depok itu bener-bener panas. Oke, kita lanjut tes di Cinebench R23. Anggap aja sobat lagi ngerender gitu, ada Photoshop atau ada Premiere. Intinya kita render, kita coba paksain panasnya dan kita mendapatkan maksimal panasnya di 95,4 derajat. Jadi ini pun pernah beberapa kali mati ya, karena memang terlalu panas gitu. Jadi 95 ke atas itu udah over. Di saat nyentuh 100 otomatis restart. Jadi beberapa kali memang kita menggunakan stok cooler dari AMD ini ya, membuat PC kita restart karena memang kondisi di tempat saya nggak pakai AC. Jadi kondisinya seperti ini, hanya pakai kipas ruangan aja. Jadi untuk semua pengetesan ini sama ya, di ruangan yang sama dengan kipas yang sama. Oke, jadi untuk hasil Cinebench R23-nya kita mendapatkan 9667 di multi core. Sayangnya kemarin saya tidak sempat ngetes untuk single core-nya ya. Jadi ini kita anggap performanya adalah 100% dari Ryzen 5 menggunakan AMD Wright Steel sebagai fan coolernya. Oke, selanjutnya kita lanjut ke HH Minifan FS V2. Jadi untuk harganya itu di kisaran 100 ribuan. Jadi ya saya buletin ya di sini jadi 120.000. Untuk RPM tertulis di spesifikasinya itu ada di angka 2200 RPM kurang lebih ya. Ada tulisannya kurang lebih 100%. Tapi pada kenyataannya di saat kita coba masuk ke BIOS-nya, saya hanya mendapatkan RPM-nya itu hanya 1800 RPM. Dan beberapa kali saya cek di YouTube lain juga sama ya, hanya mencapai 1800 RPM. Beda dengan AMD Wright Steel. Di YouTuber lain gitu, dia ngecek itu RPM-nya justru hanya di angka 2000-an sampai 2200. Tapi untuk yang punya saya bisa sampai 2500. Oke, kita lanjut pengetesan di suhu ya. Untuk suhu idle-nya ada di 46,1 derajat. Di sini terlihat jelas ada perbedaan 4% lebih dingin. Oke, di saat kita coba gamingnya ini juga terlihat sama. Jadi ada perbedaan sekitar ya hampir 4 derajat ya. Jadi ya ini udah mulai kerasa sih perbedaannya. Oke, kita lanjut ke Cinebench. Jadi kita coba render selama 10 menit. Maka suhunya naik di angka 91,4. Jadi memang konsisten ya. Ini benar-benar konsisten. Jadi bedanya itu sekitar 4 derajat kurang lebih. Oke, untuk skornya juga ternyata naik. Jadi skor Cinebench ini tanpa di overclock ya. Jadi kita masih pakai hasil yang standar gitu ya. Ternyata naik menjadi 10.476. Ya, ini bisa terjadi karena memang di saat AMD Wright Steel suhunya mencapai 59 derajat, itu otomatis akan menurunkan clocknya.
Makanya di SH Mini Fan ini masih 91 derajat. Maka performa prosesor itu masih bisa stabil gitu di atas. Walaupun sebenarnya di atas 90 derajat itu juga sudah mengurangi kinerja prosesor sih. Oke, jadi dari hasil performa AMD Ryzen Steel melawan SH Mini Fan FSV2 itu bedanya adalah 8% lebih tinggi secara performa. Tapi secara suhu turunnya itu kurang lebih di 4% ya. Oke, jadi ini sesuai dengan janji saya di video sebelumnya ya. Kalau sobat belum nonton video sebelumnya itu lebih lengkap lagi penjelasan tentang AMD Ryzen Steel dan SH Mini Fan FS2. Jadi ini adalah video utamanya. Oke, kita lanjut ya. Jadi SH Mini Fan ini saya coba custom. Jadi kipasnya atau fannya punya AMD kan speednya itu ada di 2500 rpm. Terus kemudian S Mini Fan itu kan hanya 1800. Makanya saya copotin, terus saya ganti, saya modifikasi sedikit dengan fannya AMD Ryzen Steel. Jadi untuk video pemasangannya saya nggak bisa ya, karena sulit banget masangnya ya, penuh perjuangan. Jadi ini dia hasilnya sudah terpasang. Sobat bisa lihat ya, jadi agak keren gimana gitu ya modifikasinya ya. Jadi bisa dibilang AMD salah server juga sini. Oke, jadi di sini kita dapat SH Mini Fan dengan fan AMD Ryzen Steel itu berada di 2500 rpm. Jadi sobat bisa lihat ya di BIOSnya kita dapat 2500 rpm. Kita tes untuk suhu idle-nya dan kita mendapatkan 39,1 derajat. Jadi benar-benar menurunkan suhunya karena mungkin dari kecepatan RPM yang lebih tinggi itu ya. Oke, kita lanjut ke gaming. Kita mendapatkan suhu 66 derajat. Jadi benar-benar bekerja sekali fungsi dari fan AMD ini. Oke, selanjutnya kita tes render. Jadi kita coba render, dia hanya mentok di 85,4 derajat. Dan hasil dari Cinebench R23-nya itu adalah 10.965, dan saya benar-benar kaget sih sempat melihat ini karena dia masih bisa naik. Kenapa ini bisa naik ya? Dikarenakan prosesornya itu belum menyentuh 90 derajat, maka clocknya itu bertahan di atas di saat merender. Jadi nggak ada down clock gitu, nggak ada diturunin clocknya untuk menurunkan suhu. Jadi nggak ada ya. Terus sekarang karena tidak lupa ya, saya coba benchmark single core-nya dan di sini kita mendapatkan skor 1460. Jadi dari segi performa hanya mengganti fan-nya aja ya, kipasnya aja, itu kita mendapatkan performa tambahan 13% tanpa mengganti CPU kita. Jadi bener-bener hanya mengganti fan-nya aja. Oh iya, untuk info tambahan kenapa skornya tinggi ya. Jadi memang di sini saya coba naikkan core clock dari AMD-nya. Core clock dari prosesor AMD-nya itu sebesar sekitar 150 MHz karena memang di saat nggak di overclock itu dingin banget, dipakai render juga nggak berasa gitu kan. Makanya ini sengaja memang saya tinggikan menggunakan software AMD Ryzen Master. Jadi kalau sobat mau lihat videonya itu bisa lihat di AMD Ryzen Master atau yang PBO atau Precision Boost Overclock. Jadi itu memang fitur dari AMD-nya. Makanya di sini kita mendapatkan peningkatan sebanyak 13%. Oke, jadi ide gila yang terakhir, sebenarnya nggak gila-gila juga sih, yaitu fan-nya kita pasang dua, jadi double fan. Mungkin disebut double tower nggak sih? Saya nggak tahu juga sih karena belum pernah beli ya. Jadi double fan dari SH Mini dengan AMD Ryzen Steel. Oke, di sini ada yang unik ya. Untuk RPM-nya ternyata nambah. AMD itu ada di angka 2600-an. Terus kemudian untuk SH-nya yang biasanya mentok di 1800 ini tiba-tiba naik ke 2100. Oke, secara logika AMD-nya kan ngedorong. Terus untuk yang cooler dari SH-nya itu ngebuang. Jadi bukan sama-sama ngedorong ya, yang satu dorong, yang satu buang. Mungkin jadi SH-nya ini ketiup dari AMD-nya gitu kali ya. Makanya dia dari 1800 rpm bisa naik ke 2100. Oke, cuman ada hal yang cukup unik di suhu idle-nya. Saya tungguin 10 menit, kenapa dia nggak mau turun dari 40 derajat? Entah karena suhu ruangan saya atau memang
ada yang berjalan di background. Saya nggak tahu, mungkin ada proses upgrade atau apa, tapi intinya dia mentok di 40,9 derajat. Atau mungkin kegeser-geser kali ya heatsinknya di saat ngebongkar, karena kita memang nggak nyopot heatsinknya, langsung kita paksa pasang gitu aja sih. Karena memang kita kehabisan paste, jadi kita nggak bisa bongkar-bongkar heatsinknya lagi. Oke, kita lanjut ke gaming. Seperti biasa kita hanya coba di Dota ya, nggak banyak-banyak. Dan di sini ada penurunan suhu yang sebelumnya kalau di custom itu ada 66 ya, yang pakai fan AMD aja. Di saat kita pakai double fan, kita mendapatkan suhu 62,1 derajat dan ini stuck, nggak bisa tinggi, mentok. Kita udah coba berulang-ulang dan dia tetap stuck di 62,1 derajat, ketahan di situ. Berarti bagus ya, itu paling tingginya ya. Tapi rata-rata berjalan sih di sekitar 52an derajat gitu. Ini jadi di saat tertingginya itu ada di 62,1 derajat ya. Terus kemudian untuk suhu di saat kita render pakai Cinebench R23, kita benchmark dan dapat suhunya itu maksimal di 83,1. Jadi nggak terlalu beda jauh sih kalau dibandingin dengan yang single fan pakai AMD aja. Jadi bedanya cuma 2 derajat mungkin. Tapi ternyata di skor Cinebench yang multicore-nya kita mendapatkan rekor baru lagi di 11.052. Tapi uniknya untuk single core-nya kenapa ini malah turun di 1453 ya, beda tipis nggak apa-apa ya. Tapi dari keseluruhan ini kita mendapatkan peningkatan performa 1% dari heatsink yang menggunakan fan AMD ya. Jadi kalau keseluruhan itu ada peningkatan 14% daripada stok coolernya AMD. Saya ucapkan terima kasih kalau sobat mau support kami menggunakan link Saweria di deskripsi video. Jadi setelah video ini mungkin saya akan melakukan overclock yang jauh lebih tinggi karena fan kita udah ada double. Jadi sia-sia kayaknya kalau misalkan suhunya nggak dipentokin ke 90-an gitu ya. Jadi bagi sobat yang penasaran bisa dukung dengan cara like, subscribe, dan komen. Kemudian yang mau nyawer langsung sawer aja, nggak usah mikir 2 kali ya. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.